Hari Minggu kemarin, Muhammadiyah telah menyelesaikan Muktamar ke-48. Salah satu keputusan penting dari Muktamar itu adalah pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Hasilnya, kembali mengamanahkan kepada Profesor Dr. Haidar Nasir dan Profesor Dr. Abdul Muti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Muhammadiyah untuk periode 2022 hingga 2027. Saya kagum dengan dinamika yang terjadi dalam Muktamar Muhammadiyah. Ada banyak perbedaan, tapi mereka bisa menyelesaikannya dengan cara yang smooth tanpa gejolak. Pemilihan ketua umum dan sekretaris umum yang di organisasi lain menciptakan konflik, tapi di Muhammadiyah berjalan hampir tanpa gejolak. Muhammadiyah sebagai organisasi memang sudah matang. Usianya kini telah mencapai 110 tahun. Tentu, dengan usia sepanjang itu, berbagai dinamika telah berhasil mereka lewati. Karena menarik, Vokal Belmondo kali ini kita ulas yuk sejarah dan kontribusi Muhammadiyah. Bareng saya, Belmondo Scorpio. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Beliau mendirikan organisasi ini karena keprihatinannya terhadap agama Islam di Indonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, untuk meluruskan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai aksi nyata beliau untuk umat Islam di Indonesia. Mendirikan organisasi di zaman penjajahan tentu tidak mudah. Untuk mensiasati itu, maka dalam proposal pengajuan izin kepada pemerintah kolonial Belanda, Kiai Ahmad Dahlan membuat rumusan yang sederhana terkait tujuan dan maksud didirikannya Muhammadiyah. Ada dua tujuan yang dirumuskan. Yang pertama, memajukan serta menggembirakan pelajar dan pengajaran agama Islam di kalangan sekutunya. Yang kedua, memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam di kalangan sekutunya. Izin akhirnya didapatkan, tapi dengan berbagai pembatasan. Pembatasan pertama, Muhammadiyah hanya boleh beroperasi di wilayah Yogyakarta. Pembatasan kedua, terkait masa beroperasinya Muhammadiyah. Saat itu, izin diberikan hanya untuk waktu selama 29 tahun. Tantangan berikutnya, saat Indonesia dikuasai oleh Jepang, dan saat itu Muhammadiyah harus mengurus izin perpanjangan, pemerintah Jepang memang mengizinkan, tapi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, tidak boleh mengorganisasi kaum wanita sendiri seperti Fujinkai, dan tidak boleh mengorganisasi pemuda dan anak-anak seperti Seinedan dan Seinedam. Kedua, dalam anggaran dasar harus dinyatakan bahwa kemakmuran bersama di Asia Timur Raya berada di bawah pimpinan Dai Nippon, dan hal itu harus diyakini sebagai yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, demi keberlangsungan Muhammadiyah, pengurus saat itu akhirnya memenuhi syarat itu. Konsekuensinya, organisasi seperti Aisyah, Hizbul Wathan, serta Kepemudaan digabung dalam Muhammadiyah. Padahal, ketiga organisasi itu merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Setelah Indonesia merdeka, kemudian organisasi-organisasi itu dibentuk lagi. Bahkan saat ini sudah berkembang lebih banyak, sampai ke tingkat pelajar. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan reformis modernis. Gerakan ini kemudian mampu mencerahkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan khususnya di Yogyakarta. Langkah ini membawa Muhammadiyah semakin berkembang. Saat ini, cabang-cabang Muhammadiyah sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sudah merambah ke luar negeri. Beberapa waktu lalu misalnya, sejumlah tokoh Islam di Filipina meminta izin untuk mendirikan Muhammadiyah di sana. Semangat keberpihakan kepada rakyat yang tidak memiliki keberdayaan menjadi semangat dan napas gerakan Muhammadiyah. Selain panti asuhan, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit untuk fakir miskin dan tentu saja lembaga-lembaga pendidikan. Dari mulai sekolah untuk anak usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sampai saat ini,
Muhammadiyah telah memiliki sekolah tingkat SD MI sebanyak 2.604, SMP atau MTS 1.772, SMA atau SMK 1.143 dan perguruan tinggi sebanyak 172. Prestasi yang sangat layak kita apresiasi yang tinggi dari kita. Di luar dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah juga telah berkontribusi besar bagi pemahaman Islam yang moderat di Indonesia. Ini penting saya sampaikan, karena dengan kondisi seperti itu, kita sebagai bangsa tidak terjebak dalam pertikaian-pertikaian karena agama. Kita tahu, di negara-negara lain, konflik yang didasarkan agama bisa menghancurkan sebuah negara. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada Muhammadiyah atas muktamarnya. Jaya terus dan jangan lelah mengabdi kepada Indonesia. Oh iya, jangan lupa komen, like, dan share, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa lagi, pemirsa Geolife.